Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, keistimewaan Palestina dalam Islam perlu diketahui bagi umat muslim. Terlebih karena adanya Masjid Al-Aqsa yang terletak di kota Yerusalem, Palestina. Keistimewaan ini juga terdapat dalam beberapa hadis. Selain adanya Masjidil Aqsa, Palestina juga istimewa bagi Islam karena bagian dari negeri Syam bersama Yordania, Suriah, dan Lebanon. Keistimewaan Palestina bagi umat Islam tidak terlepas dari negara ini sebagai bagian dari negeri Syam di masa lalu. Berikut keistimewaan Palestina dalam Islam. Keistimewaan Palestina dalam Islam yang pertama adalah Palestina memiliki Masjid Al-Aqsa yang terletak di Baitul Maqdis. Masjid ini adalah tempat yang disinggahi oleh Nabi Muhammad SAW pada perjalanan Isra Mi'raj. Masjid Al-Aqsa dianggap sebagai tempat suci ketiga setelah Mekah dan Madinah. Yang kedua, bagian dari negeri Syam. Palestina merupakan bagian dari negeri Syam bersama dengan Yordania, Suriah, dan Lebanon. Negeri Syam merupakan salah satu wilayah pertama yang dibuka dan masuk dalam wilayah kekuasaan Muslim setelah era kenabian. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Muslim berhasil memasuki wilayah ini dan sejak itu Syam menjadi pusat penting bagi dunia Islam. Secara geografis, wilayah ini juga penting karena lokasinya strategis, berbatasan dengan Mediterania dan merupakan persimpangan antara tiga benua, yakni Asia, Afrika, dan Eropa. Ini menjadikan negeri Syam sebagai pusat perdagangan, budaya, dan pertukaran intelektual selama berabad-abad. Lalu, berbagai hadis menyebutkan bahwa beberapa peristiwa penting di akhir zaman akan terjadi di negeri Syam. Ini termasuk kemunculan Al-Masih Ad-Dajjal, turunnya Nabi Isa untuk memerangi Dajjal, dan kemunculan Imam Mahdi. Keistimewaan Palestina dalam Islam selanjutnya adalah Palestina telah melahirkan ribuan ulama dan tokoh-tokoh Islam terkemuka yang berkhidmah untuk Islam. Beberapa ulama terkenal yang lahir atau pernah tinggal di Palestina adalah Imam Malik bin Dinar, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, dan Imam Asy-Syafi'i. Yang keempat, tempat lahirnya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang pemimpin Muslim Kurdis yang terkenal karena keberhasilannya merebut kembali Yerusalem dari pasukan salib pada akhir abad ke-12. Ia lahir di Palestina pada tahun 1137 dan wafat pada tahun 1193. Salahuddin merupakan pendiri dinasti Ayyubiyah yang menguasai Mesir, Suriah, Yaman, dan bagian lain dari Timur Tengah. Salahuddin Al-Ayyubi merupakan sosok penting dalam sejarah Islam dan sejarah Palestina, dan namanya tetap hidup sebagai simbol perjuangan dan keadilan. Yang kelima, tempat lahirnya Nabi dan Rasul serta orang-orang saleh. Palestina adalah tempat lahir dan tinggal banyak Nabi dan Rasul serta orang-orang saleh. Mereka adalah Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, dan Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, dan Nabi Isa.
Nabi Ibrahim memiliki kisah penting yang terjadi di Palestina, khususnya di Hebron, tempat yang disebut Al-Khalil dalam bahasa Arab yang berarti teman Allah. Sementara itu, Nabi Musa memiliki misi utama membawa Bani Israel keluar dari perbudakan di Mesir dan membawa mereka ke tanah yang dijanjikan yang merujuk kepada Palestina. Lalu Raja dan Nabi Daud memiliki kisah yang erat dengan wilayah Palestina, khususnya Yerusalem, tempat ia mendirikan kerajaannya. Keistimewaan Palestina dalam Islam selanjutnya adalah Palestina merupakan negeri pilihan Allah SWT. Ada beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang menyatakan keberkahan dari negeri ini. Salah satunya hadis dari Zaid bin Thabit R.A. yang artinya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Syam itu adalah tanah pilihan Allah SWT di mana ia memilih penduduknya. Seandainya kaum muslim berpencar, maka hendaknya mereka mendiami Syam. Hadis Hasan diriwayatkan oleh Al-Tirmizi. Keistimewaan Palestina dalam Islam yang terakhir adalah Palestina telah lama berjuang melawan pendudukan dan penjajahan oleh Israel. Perjuangan ini menjadi inspirasi bagi umat Islam di seluruh dunia untuk terus memperjuangkan hak-hak Palestina dan membebaskan Palestina dari penjajahan. Selain keistimewaan Palestina dalam Islam, Palestina juga disebut di dalam Al-Quran. Berikut adalah beberapa ayat Al-Quran tentang Palestina dan penjelasannya. Yang pertama, surah Al-Maidah ayat 21 yang memiliki arti, wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Baitul Maqdis yang telah Allah tentukan bagimu, dan janganlah berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang-orang yang rugi. Maksudnya, tanah Palestina ditentukan Allah SWT bagi kaum Yahudi selama mereka beriman dan taat kepada Allah SWT. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah diutus Allah SWT, jika mereka menolak untuk beriman kepadanya, ketentuan itu pupus bagi orang Yahudi. Yang kedua, surah Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Ayat ini merujuk pada peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang merupakan salah satu mukjizat terbesar dalam agama Islam. Pada malam yang disebutkan, Allah SWT memperjalankan Nabi Muhammad SAW secara ajaib dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Yang ketiga, surah Al-Isra ayat 104. Setelah itu kami berfirman kepada Bani Israel, tinggallah di negeri ini. Apabila janji kebangkitan datang, niscaya kami kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur. Allah SWT menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel serta memerintahkan mereka agar mendiami negeri yang telah dijanjikan kepada mereka sampai waktu yang ditentukan. Jika telah sampai waktunya, mereka akan diwafatkan, kemudian dibangkitkan kembali pada hari kiamat untuk menetapkan keputusan yang paling adil di antara mereka. Ketika itu, mereka beserta musuh-musuhnya bercampur baur dan menyatu untuk menerima balasan dari Allah. Perbuatan baik akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda, sedangkan perbuatan mungkar akan dibalas dengan siksa neraka. Yang keempat, surah Al-A'raf ayat 137. Dan kami wariskan kepada kaum yang teraniaya itu bagian timur bumi dan bagian baratnya yang telah kami berkahi di dalamnya. Dan sempurnalah perkataan Tuhanmu yang baik terhadap Bani Israel karena kesabaran mereka, dan kami hancurkan apa yang biasa dibuat Fir'aun dan kaumnya serta bangunan-bangunan yang mereka tinggikan. Ayat ini menyebutkan bagaimana Allah SWT mewariskan kepada Bani Israel, kaum yang tertindas, wilayah-wilayah yang diberkahi, wilayah yang dulunya dikuasai oleh Fir'aun sebagai pemenuhan janjinya karena kesabaran mereka menghadapi penindasan. Keberkahan ini mencakup tanah subur, tanaman, dan sungai, menandai berakhir
berakhirnya tirani Firaun dengan kehancuran bangunan Mekah dan tatanan masyarakatnya. Ini menunjukkan bukti kekuasaan Allah dan pemenuhan janjinya yang benar kepada Bani Israel. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.